Nah, berikutnya kita akan ngobrol-ngobrol bareng Tesar, Mas Tesar dan Mas Galih ini mengenai pembeli dan penjual sama-sama untung. Mas Tesar, apa Iya, kabar? Mbak Sati. Suara saya jelas, Mbak Nih, Sati? kok jelas, jelas. Oh, siap. Mantap. Silahkan langsung Mas Tesar. Oke, saya sharing screen dulu berarti ya. Apakah sudah terlihat screen saya? Sudah, Mas? Sudah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore rekan-rekan semua. Untuk hari ini mungkin kita akan membahas ya platform baru kita yang dulu mungkin sempat rekan-rekan dengan namanya Toko UKM, sekarang namanya UKM 4.0 ya dulu ya sebelumnya. Sekarang kita rebranding lah bisa dibilang menjadi Toko UKM. Baik, ini akan saya mulai sedikit backgroundnya. Mungkin ini ya, jadi mungkin pembicara-pembicara sebelumnya sudah sedikit membicarakan perihal ini bahwa kita market kita sangat besar ya, market digital kita bahkan ini 2021 ya, after pandemi ini 70%, 73% pengguna internet gitu ya. Jadi sebelum pandemi itu kalau nggak salah datanya itu sekitar 50-an, setengah di bawah lah gitu ya. Sekarang sudah di atas setengah, artinya sebenarnya kita nih populasinya sudah hampir melek digital semua nih gitu ya. Jadi ini pasar yang sangat besar untuk kita bisa manfaatkan. Oke. Nah, apa sih yang paling banyak dibeli oleh masyarakat Indonesia gitu ya? Nah, ini juga menarik supaya kita juga tahu nih sebenarnya peluang bisnis apa yang paling menarik berdasarkan data ya. Jadi jangan asumsi feeling aja, ternyata ada datanya gitu ya. Nah, ini 2021 ya, artinya data setelah pandemi. Ternyata travel itu turun drastis ya. Travel akomodasi ya, rekreasi seperti itu turun drastis sampai minus 45% gitu. Yang meningkat ternyata fashion masih meningkat 50%, elektronik ya itu masih meningkat karena ini kebutuhan juga ya, kita beli gadget gitu ya karena rusak mungkin atau pengen beli yang terbaru ternyata masih bagus juga 38%. Yang sangat menarik ini ternyata yang paling naik food and personal care. Mungkin tadi sebelumnya Mas Muna sempat singgung juga ya. Dan memang menurut data ya benar gitu ternyata sekarang makanan tuh naik drastis dan juga personal care. Jadi kosmetik jadi primadona sekarang gitu ya. Jadi ini untuk rekan-rekan yang di bisnis kosmetik ini kabar gembira menurut saya gitu ya, bisa dilanjutkan bisnisnya. Lalu berikutnya furniture juga masih meningkat lumayan 47%. Mainan anak dan hobi juga meningkat karena banyak di rumah gitu ya. 51%. Terus orang dengerin musik juga baik, meningkat juga gitu ya. Bukan hanya musik, ini video juga dan game juga meningkat ya. Jadi kalau menurut saya di UMKM mungkin banyak di sini ya. Mestinya nanti banyak di food, personal care, sama fashion gitu ya. Jadi kalau rekan-rekan yang sudah ada di situ, kalau menurut saya lanjutkan dan fokus saja kepada bisnis itu ya, karena ini memang cara data terus meningkat. Lalu terkait digital transformation gitu ya, ini mungkin sedikit saja kami ulas. Jadi untuk kita merubah mindset dari offline ke online itu sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu salah satunya adalah proses bisnis ya, tadi yang berubah dari analog ke digital, lalu budaya, karena berbeda dengan cara offline gitu ya, tentu budaya kerjanya juga dirubah, dan juga experience pelanggan juga berbeda ya, karena kalau datang kan bisa kita ngobrol, mungkin kalau apps itu agak berbeda penanganannya gitu ya, dan tentu harus dibantu oleh teknologi, sehingga perubahan bisnis dan strategi juga bisa mengikuti perkembangan yang kekinian gitu ya. Jadi ada kurang lebih ada 5 aspek ini yang harus kita perhatikan. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau kita punya digital environment di kantor kita sendiri, kita taruh sekarang kita baru punya satu kantor head office. Lalu ada nanti kalau kita berkembang ada brand office. Bisa bayangkan kalau brand office kita tadi kayak Mas Mono ada puluhan atau bahkan ratusan mungkin ya, gimana cara manage-nya kalau nggak pakai teknologi gitu ya, pasti akan lebih sulit. Nah, biasanya ada dua apa ya teknologi yang umum dipakai sekarang yaitu mobile sama di belakang biasanya pakai website atau back end gitu ya untuk operasional dalam kantor kita gitu ya. Nah, ini biasanya nanti yang dipakai oleh pelanggan-pelanggan kita gitu ya. Nanti ada marketplace, ada sosial media, ada payment di sini gitu ya. Kalau ini back office ya untuk ngatur gudang dan lain-lain. Nah, bisa bayangkan kalau semua mitra kita jadikan dalam satu digital environment, ini jauh lebih menarik untuk kita integrasikan ya dibanding kalau ini terpisah-pisah gitu ya. Jadi kita punya mitra atau supplier ini bisa masuk ke ekosistem yang sama gitu ya. Jadi kita kehabisan barang nih, kita tinggal masuk ke aplikasi kita, si supplier juga akan melihat oh Mas Mono kurang ayam nih. Nah, tukang ayamnya akan ngirim tuh gitu ya dan masuk ke gudang kita.
gitu ya, atau mitra-mitra yang lain ya, gitu ya. Banyak sekali kan tergantung bisnisnya, ada mungkin kalau makanan ada terigu dan macam-macam gitu ya. Ini bisa masuk ke ekosistem yang sama. Dan terakhir tentu customer gitu. Gimana cara membelinya? Tentu bisa lewat aplikasi, bisa lewat website atau lewat apps. Nah, ini kurang lebih ya. Jadi kalau melakukan digital transformation ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nomor satu tadi ya mungkin sudah sempat disinggung beberapa pembicara sebelumnya, pasti branding gitu kan, dirapikan, lalu ada marketing, promosi ya. Tadi juga sempat disinggung saya dengar gitu. Tapi sekarang mungkin lebih banyak di digital marketing gitu ya. Jadi keahlian ini mungkin perlu kita pupuk dari sekarang atau kita meng-hire atau konsultan yang rekanan yang sudah kita kenal juga nggak masalah ya. Tidak harus semua yang kita yang menghandle dalam tim sendiri gitu ya. Lalu customer excellence artinya ini harus dijaga ya, pelayanan customer, misalnya ada pengaduan, ada service desk gitu ya, atau CRM mungkin kalau sekarang istilahnya, itu juga harus kita handle. Tentu di backup oleh teknologi ya, jadi ada yang apps tadi sama backend biasanya ERP gitu ya. Lalu operation kita gitu ya, jadi gimana kita mengevaluasi, melihat stok kita, mengplanning ke depan seperti apa. Nah itulah ada namanya ERP sistem tadi ya untuk bisa memudahkan ini. Oke, sekarang kita masuk apa yang telah kami buat ya. Jadi Rumah UKM bersama dengan kami membuat produk baru atau platform baru yang kita kasih nama Toko UKM. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti Toko UKM adalah suatu platform besar di mana para pemain UMKM yang ingin go digital itu tidak perlu ribet lagi gitu ya, cukup masuk ke platform kita, bisa menjadi prinsipal atau produsen gitu ya, kalau punya produk gitu ya bisa langsung daftar sebagai prinsipal, atau kalau misalkan nggak punya produk bisa sebagai reseller atau dropshipper gitu ya. Nanti apa yang didapatkan tentu ada landing page sehingga nanti konsumennya bisa masuk ke landing page dan apps yang sudah kita rancang. Mungkin untuk detailnya akan didemokan oleh rekan saya Mas Galih. Silakan Mas Galih. Terima kasih Pak Tesar atas waktunya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan dari Pak Tesar, jadi saya akan membawakan materi mengenai toko UKM. Jadi untuk toko UKM ini memang terdiri dari beberapa bagian, yaitu dari toko UKM sendiri ini sebagai pengelola. Jadi dia nanti yang akan melakukan sebagai tempat pembayaran terpusat dan juga settlement ke user atau merchant-merchant si UKM-nya. Kemudian ada juga tadi yang prinsipal atau produsen. Jadi teman-teman prinsipal ini adalah sebetulnya dia sebagai pembuat produk atau yang mempunyai produk. Nah, nanti ketika dia sudah melakukan pendaftaran di aplikasi, tugas di aplikasi ini nanti teman-teman prinsipal hanya menambahkan produk saja, supaya nanti bisa dilihat oleh semua resell. Nah, teman-teman resell sendiri juga nanti kalau misalkan sudah melakukan pendaftaran dan sudah bergabung di dalam aplikasi ini, tugas teman-teman resell itu sebetulnya hanya memilih produk mana saja dari produk prinsipal yang dia pilih untuk di-display di etalase tokonya dia. Jadi misalkan ada 10 produsen, tapi misalkan saya mau fokus aja nih, saya mau fokus sebagai resell makanan. Nah, itu bisa saja dia pilihnya hanya produk-produk yang berkaitan dengan makanan. Begitu juga misalkan saya mau konsen di fashion, berarti dia nanti fokusnya di fashion. Seperti itu. Nah, nanti dan juga teman-teman resell ini selain memilih produk juga nanti dia akan mendapatkan link landing page. Jadi bisa dibilang ini adalah e-commerce pribadinya masing-masing resell. Jadinya teman-teman nanti akan punya langsung secara pribadi alamat khusus website atau landing page itu yang terhubung dengan toko teman-teman resell di aplikasi. Kemudian yang selanjutnya saya mau membahas mengenai landing page. Landing page ini adalah sebuah tools pemasaran ini melalui web ya. Jadinya nanti teman-teman resell itu akan membroadcast link yang dia punya. Misalkan nama linknya adalah www.tokoukm.id/ misalkan toko Galih, contoh gitu. Nah itu berarti adalah toko saya. Nah berarti alamat URL itu lah yang nanti akan di-broadcast oleh saya ke komunitas saya, ke ekosistem saya, supaya nanti saya bisa menjaring prospek yang ada di internet. Seperti itu. Nah, ketika nanti ada konsumen yang masuk ke link kita dan melakukan transaksi, maka nanti ordernya akan langsung masuk ke prinsipal untuk dilakukan eksekusi dan juga pengiriman. Kemudian resell nanti akan ada mendapat komisi sesuai dengan
harga dari jenis barang tersebut yang ada di toko UKM. Baik, mungkin itu. Next, nah ini teman-teman produsen maupun resell yang ingin bergabung ini bisa masuk ke www.tokoukm.id. Di situ ada pendaftaran menjadi produsen dan juga menjadi resell. Nanti teman-teman kalau yang sudah mendaftar nanti tinggal menunggu email saja karena memang mesti divalidasi terlebih dahulu oleh admin. Setelah mendapatkan email atau validasi nanti akan dikirimkan kredensial mengenai username sama password dan juga link untuk aplikasinya di dalam email. Oke, next. Baik, ini adalah demo aplikasi input produk bagi produsen. Tadi yang seperti yang saya bilang tadi, tugasnya produsen setelah masuk ke dalam aplikasi itu dia melakukan input produk. Kenapa ya? Karena supaya produknya itu bisa masuk ke dalam ekosistemnya toko UKM dan bisa dipilih untuk dijual oleh teman-teman resell nantinya. Baik, saya mulai. Ini kita masuk ke aplikasi toko UKM, kemudian kita masuk login seperti biasa. Ini bisa menggunakan email sama password yang nanti akan dikirimkan melalui email. Baik, setelah masuk, nah di sini ada halaman home. Jadi halaman home ini adalah bagi produsen itu nanti awalnya produknya itu tidak ada karena belum diinput. Nah, bagaimana cara menambahkan produknya adalah dengan masuk ke dalam akun di kanan bawah. Oke, saya lanjut. Oke, sudah masuk ke akun, kemudian pilih toko saya. Jadi di akun tersebut ada pilihan toko saya. Kemudian di toko saya itu bisa lihat beberapa profil toko yang berkaitan sama toko, ada status penjualan, dashboard penjualan, mutasi saldo. Kita pilih lihat toko. Nah, di sini ada tombol tambah produk. Nah, kita akan tambah produk. Nah, teman-teman nanti teman-teman produsen nanti bisa mengisi produk tersebut sesuai dengan detail dari produk tersebut. Nah, jadi ketika nanti sudah ini tambah produk, ketika sudah diisi, kemudian nanti produknya akan disimpan. Kita cek kembali, masukin gambar dan lain-lain semua, kemudian kita simpan. Nah, selamat berhasil, kemudian produknya sudah bertambah. Baik, seperti itu. Kemudian kita next, lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, kalau yang tadi untuk produsen, untuk menambah produk, nah selanjutnya ini adalah demo aplikasi untuk menambah produk yang akan dijual. Jadi ini untuk resell. Jadinya kalau teman-teman resell bergabung, kemudian masuk ke dalam aplikasi, apa yang mesti dilakukan? Yang dilakukan adalah dia memilih produk sebetulnya, memilih produk supaya dipajang di etalasenya dia nanti produk apa saja yang akan dijual oleh si resell tersebut. Baik, kita mulai. Yang pertama, seperti biasa, teman-teman resell nanti akan melakukan login, kemudian teman-teman resell akan masuk seperti biasa. Nah, ini bisa dilihat bahwa di halaman home-nya ini nanti teman-teman resell akan melihat semua produk-produk dari produsen yang sudah masuk di dalam database. Nah, nanti teman-teman resell hanya tinggal memilih saja. Dengan melakukan klik produk mana yang ingin dipilih masuk etalasenya, misalkan sudah dipilih, jadikan produk saya. Ketika dijadikan produk saya, berarti sudah masuk ke dalam etalasenya dia, kemudian akan kita cek. Kita akan cek, masuk ke dalam akun, iya, terus kemudian cek toko saya, kemudian pilih lihat toko. Nah, ini sudah masuk sambal yang tadi, sudah masuk produk yang tadi. Nah, dari produk yang sudah dipilih oleh para resell, ini secara otomatis juga akan muncul di dalam landing page. Jadinya, misalkan teman-teman milih produknya ada 5, ya berarti nanti yang akan muncul di landing page 5. Kalau misalkan pilih 1, yang akan muncul jadi 1. Baik, kemudian kita akan lihat landing page-nya seperti apa. Nah, jadinya semua yang ada di etalase toko, semua yang ada etalase
etalase di aplikasi itu nanti akan tercopy semua di sini. Contoh tadi adalah kita memasukkan satu produk sambal, itu nanti akan terlihat di sini bahwa yang sudah masuk, yang sudah kita pilih ada satu produk. Oke. Jadi ini adalah tampilan untuk konsumen. Jadi ketika teman-teman resell itu memberikan link, kemudian linknya misalkan diklik, katakanlah misalkan ada teman kita namanya Budi melakukan klik ke dalam link tersebut, maka masuklah ke dalam landing page ini. Nah, di landing page ini nanti si Budi itu dia bisa untuk memilih produk yang akan dibelinya. Nah, katakanlah Budi membeli produk ini. Nah, sebelum membeli, si konsumen ini harus melakukan masuk dulu login atau daftar. Ini sama seperti di e-commerce lainnya sebetulnya. Misalkan masuk, nah ketika sudah masuk, dia nanti bisa melakukan pembelian. Oke, dia bisa melakukan pembelian. Nah, sebelum itu nanti dia akan mengisikan form pengiriman. Form pengiriman akan diisi dulu untuk nanti ekspedisinya akan dikirimkan kemana. Ya, pilih ekspedisi. Kemudian masuk ke proses pembayaran. Ya, setelah ini akan muncul checkout. Jadinya total yang mesti ditransfer berapa, kemudian nanti ada pembayarannya kemana. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman konsumen nanti bisa melakukan konfirmasi pembayaran. Oke, setelah itu dilakukan konfirmasi pembayaran, maka muncul status invoice. Nah, status invoice ini untuk ordernya nanti akan masuk ke principal atau ke produsen, kemudian pembayarannya nanti akan masuk ke toko UKM, dan untuk resellnya nanti akan mendapat notifikasi mengenai status pembeliannya, apakah sedang diproses, sedang dilakukan pengiriman, sudah diterima, atau apa statusnya, nanti teman-teman resell akan mendapatkan infonya melalui notifikasi. Baik, mungkin penjelasan saya sampai di situ. Saya kembalikan kepada Pak Tesar untuk menutup. Baik, terima kasih Mas Galih untuk demonya. Oke, baik, kita akhiri demo kita untuk aplikasi Toko UKM hari ini. Mungkin penutup dari saya, kami berharap tentu semua rekan-rekan dari Rumah UKM bersama Pak Sugiarto ya, platform UMKM ini yang kami rancang bersama-sama diharapkan bisa membantu banyak pihak gitu ya, banyak ekosistem, baik itu sebagai UMKM artinya yang punya produk gitu ya, atau punya tanda kutip punya barang ya yang ingin dijual lewat platform kita, dan juga bisa membantu para teman-teman yang ingin mendapatkan tambahan penghasilan gitu ya tanpa harus modal gitu ya, karena di sini di aplikasi ini kita tidak perlu untuk menyetok barang gitu ya, karena nanti pihak platform lah nanti yang akan mengirim langsung ke konsumen yang dituju gitu ya, tentu dengan biaya yang sudah kita sepakati gitu. Jadi nanti margin, harga itu bisa kita atur secara default, artinya memang sudah ikut settingan yang ada, atau kita bisa negosiasi gitu ya, karena ada produk tertentu memang mungkin marginnya nggak bisa diatur sesuai dengan rumus yang standar gitu ya, mungkin karena harganya terlalu mahal, atau mungkin karena terlalu murah juga bisa gitu ya, bisa jadi itu kita negosiasikan gitu ya, artinya nanti bagian-bagian komisi untuk reseller, untuk produsen itu bisa kita atur sedemikian rupa sehingga harganya sesuai dengan keinginan semua pihak gitu. Mungkin itu dari saya, silakan saya kembalikan ke Mbak Sati ya. Jika ada pertanyaan kami persilakan.